Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama duduk untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surat At-Takwir di halaman 586. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ayat pertama sampai ayat yang ke-14 di malam hari. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Surat At-Takwir, At-Takwir sendiri artinya dilipat. Jumlah ayatnya ada 29. Surat ini surat Makkiyah, seluruhnya diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Surat ini menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'yal ain, seperti dia melihat dengan mata kepalanya, falyaqra, maka hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Wa idza as-samaa'u fatarat, surat Al-Infitar. Wa idza as-samaa'u syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah sekaligus secara berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung. Ini terjemahan Departemen Agama, digulung. Digulung, dilipat, sama. Berkata para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar yang di tangan antum, idza syamsu luffat wa dhahaba dhauha, ketika matahari dilipat dan dhahaba, hilang, dhauha, cahayanya. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna dari kalimat kuwirat, idza syamsu kuwirat. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kuwirat artinya luffat, digulung, dilipat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, asy-syamsu wal qamaru muqawwarani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan itu akan dilipat, dua-duanya akan dilipat pada hari kiamat kelak. Subhanallah, matahari yang begitu besar. Kalau para ilmuwan kita berkata diameternya matahari itu 1.390.000 kilometer. Besar sekali. Bumi saja, bumi ini diameternya 12.700-an kilometer. Jadi matahari ini 13
1.392.700 km kalau tidak salah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipatnya? Kalau kita melipat kertas bisa kita bayangkan bagaimana melipatnya. Tapi ini bola yang panas. Antum pernah lihat orang melipat bola besi? Tidak ada orang bisa melipat. Kita makhluk yang lemah tidak bisa membayangkan yang seperti ini terjadi bagaimana. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa melakukan ini semuanya di hari kiamat kelak. Pendapat yang kedua dari Qatadah, beliau berkata, yang dimaksud dengan kuwirat yaitu zahaba dawuha, cahayanya hilang. Bagaimana matahari bisa hilang cahayanya? Yang sekarang ini antum lihat, matahari ini kalau di siang hari bolong itu panasnya sangat menyengat. Bukan hanya bercahaya saja, bukan hanya menerangi saja, tapi panasnya luar biasa. Padahal jaraknya dari bumi ini ke matahari itu 150 juta kilometer kira-kira. Rata-rata. Jauh sekali. Jauhnya 150 juta kilometer panasnya. Di siang hari bolong itu bisa menyengat. Bahkan terkadang ada terjadi kebakaran gara-gara saking panasnya matahari. Di satu tempat yang barangkali ditimpa kekeringan hutan-hutan, kadang-kadang saking panasnya gesekan antara ranting satu dengan yang ranting yang lainnya membuat akhirnya ranting-ranting tersebut terbakar. Bisa jadi saking panasnya matahari. Tapi di hari kiamat kelak tiba-tiba matahari ini akan dihilangkan cahayanya, panasnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa melakukan. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu Saleh. Beliau berkata, yang dimaksud dengan kuwirat yaitu ulqiyat, dilempar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tahawi, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah." Matahari dan bulan itu seperti dua banteng yang akan dilempar ke dalam api neraka di hari kiamat kelak. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun." Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-98 sampai 99. Artinya sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam, bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan sesembahan, tentunya mereka tidak akan masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang menyembah selain Allah dan sesembahannya yang berupa benda mati atau yang hidup, yang ridha disembah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Termasuk ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, agar mereka nanti di neraka jahanam melihat sesembahan mereka masuk neraka, menjadi bahan bakar neraka. Waliyadzubillah. Supaya mereka sadar dan betapa sakitnya hati mereka melihat, oh ini Tuhan sesembahan kita dulu, sama-sama masuk neraka.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kecuali orang-orang yang soleh, para nabi yang disembah sedangkan mereka tidak ridho disembah. Yang seperti ini tidak akan masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-101-nya berfirman, innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Dan bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari api neraka. Termasuk para nabi, orang-orang yang soleh, yang disembah, yang dimintai, mereka semua tidak akan masuk ke dalam neraka karena mereka punya kebaikan-kebaikan yang menyelamatkan mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itu sumpah pertama Allah Subhanahu wa taala demi matahari apabila dilipat hilang cahayanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga tafsiran ini tidak bertentangan. Karena kalau matahari dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilang cahayanya. Dan nanti memang di hari kiamat akan dijadikan bahan bakar api neraka. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kan matahari tidak ada salahnya, kenapa kok dilempar ke dalam neraka? Matahari itu benda mati, tidak perlu dikasihani. Sama seperti pepohonan, bebatuan, kalau dibakar ya mereka memang benda mati. Tidak punya jiwa dan roh untuk merasakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sumpah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nujumun kadarat. Dan demi bintang-bintang yang berjatuhan. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa idzan nujumu tanasarat fadhahaba nuruha. Dan apabila bintang-bintang itu berserakan, berjatuhan dan cahayanya hilang. Para ulama sebenarnya punya dua pendapat tentang arti dari kata inkadarat. Sebagian berkata artinya tanasarat, seperti yang ada dalam kitab tafsir Al-Muyassar itu, tanasarat, berjatuhan, berserakan. Sebagian lagi berkata zahaba nuruha, hilang cahayanya. Jadi dua-duanya dibawakan dalam, dua pendapat ini dibawakan dalam kitab tafsir Al-Muyassar karena memang tidak bertentangan kedua-duanya. Matahari, bintang kalau sudah berserakan, berjatuhan, ya akan hilang cahayanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. Kita lihat bintang-bintang di langit ini luar biasa banyak. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Para ilmuwan kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlah bintang-bintang di atas langit sana. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadi hari kiamat, bintang-bintang ini akan berjatuhan semua. Hilang cahayanya. Jadi bagaimana langit kita gelap gulita? Matahari juga sudah tidak punya sinar lagi. Bintang-bintang berjatuhan sudah tidak ada lagi. Bulan juga tidak ada lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, wa idal jibalu suyirat an wajhil ardi fasarat haba'an mumbatha. Dan apabila gunung-gunung suyirat, dijalankan, diangkat dari permukaan bumi, fasara haba'an mumbatha, kemudian dia akan dijadikan hancur menjadi berkeping-keping seperti debu.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga punya beberapa pendapat mengenai arti dari kata suyirat. Sebagian berpendapat suyirat artinya dicabut dari bumi ini dan diterbangkan ke udara, seperti dicungkil, seperti itu, terbang ke udara. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taral jibala tahsabuha hamidat jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Qariyah ayat yang kelima juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, dicongkel kemudian berterbangan ke sana kemari seperti bulu-bulu. Begitu juga dalam surat An-Naba ayat yang ke-20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung itu maka gunung-gunung itu seperti fata morgana. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya suyirat artinya dihancurkan dari batu yang kokoh menjadi debu yang berhamburan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat yang ke-105, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Rabbmu akan menghancurkannya di hari kiamat kelak sehancur-hancurnya. Dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-5 dan 6 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Kedua pendapat ini pun tidak bertentangan. Jadi banyak pendapat dalam ilmu tafsir itu tidak bertentangan, tidak seperti pendapat-pendapat dalam ilmu fikih. Kalau pendapat dalam ilmu fikih banyak yang bertentangan. Satu bilang sunnah, satu bilang wajib, satu bilang sahih, satu bilang dhaif, sini bilang seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau dalam ilmu tafsir kebanyakan pendapat-pendapat itu saling mendukung. Seperti yang sudah kita bahas tadi dan yang ini juga. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencongkel gunung tersebut, kemudian dibuat dia berterbangan, kemudian setelah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tentu ini juga merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. Ayat yang keempat, sumpah yang keempat. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, wa idzan nuqu al-hawamilu turikat wa uhmilat, dan apabila unta-unta betina yang hamil ditinggalkan, wa uhmilat, dan tidak diperdulikan. Pas seperti terjemahan Depak ya. Al-isyar bentuk jamak dari an-naqah al-usyara. Naqah al-usyara itu artinya onta yang usia kehamilannya itu 10 bulan ke atas. Karena onta itu melahirkan di usia kehamilan 12 bulan sampai 13 bulan. Biasanya dulu orang-orang Arab kalau ontanya sudah hamil 10 bulan itu sangat diperhatikan. Bahkan kadang-kadang pemilik ontanya tidak banyak memperdulikan hal-hal lain, agar
ia tidak kehilangan ontanya, atau ontanya tidak melahirkan di sembarang tempat kemudian anaknya hilang, karena harga onta mahal. Kalau hilang ini onta betina yang hamil 10 bulan, berarti seolah-olah kehilangan 2 onta sekaligus. 1 onta itu harganya mungkin sekitar kurang lebih 20 juta, bayangkan. Jadi benar-benar diperhatikan. Ini menggambarkan bahwasanya harta yang paling diperhatikan oleh manusia nanti pada hari kiamat akan ditinggalkan begitu saja, tidak akan digubris sedikit pun. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu. Orang sudah tidak peduli. Kalau sekarang kita punya BMW, punya mobil-mobil yang mewah-mewah, rumah yang mewah, HP yang mewah-mewah, semuanya akan ditinggalkan begitu saja kalau hari kiamat tiba. Sumpah yang kelima, ayat yang kelima, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar, wa idzal hayawanatul al-wahisha jumi'at wa ikhtalatat liyaqtasallahu min ba'diha li ba'd. Dan ketika hewan-hewan buas dikumpulkan dan bercampur baur dengan hewan-hewan yang jinak, ikhtalatat, bercampur baur dengan yang lainnya, liyaqtasallahu min ba'diha li ba'd, agar Allah Subhanahu wa taala mengqisas mereka untuk hak hewan yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, makna kalimat husyirat, sebagian ulama berkata artinya dibinasakan, dimatikan. Sebagian yang lain juga berkata artinya dikumpulkan, jumi'at. Sebagian yang lain berkata ikhtalatat, dicampur adukan. Karena hewan itu ada 2 jenis, ada yang wahisyah, wuhush, yang liar, dan ada yang alifah, yang jinak, seperti ayam, kambing, itu termasuk yang jinak, hewan-hewan ternak. Yang biasanya yang liar ini memangsa yang jinak-jinak. Nah, nanti di hari kiamat mereka semua akan dikumpulkan. Sebagian ulama berkata bahwasanya dikumpulkan ini nanti di padang mahsyar, ketika mereka semua diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang pernah mengganggu hewan lain, satu hewan yang mengganggu hewan yang lain, dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka, hewan-hewan tersebut dimatikan semuanya, dirubah menjadi debu, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam tafsir surat An-Naba. Sebenarnya ada pendapat ketiga yang menyebutkan ikhtalatat wa jumi'at fid dunya, pada hari kiamat. Hari kiamat sebelum masuk ke padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini dan bumi ini sehancur-hancurnya, Allah Subhanahu wa taala membuat hewan-hewan ini saling bercampur satu dengan yang lain. Ini ditunjukkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata, bainan nasu
fi aswaqihim, ketika manusia berada di tempat-tempat jualan mereka. Idh dhahaba dhau'us syams, ketika itu tiba-tiba cahaya matahari mulai menghilang. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka berada dalam keadaan seperti ini, ittanasaratin nujum, pada saat itu juga bintang-bintang berjatuhan. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka seperti itu, itwaqa'atil jibalu ala wajhil ardi, tiba-tiba gunung-gunung ini bebatuannya mulai berterbangan dan jatuh di atas muka bumi, hancur. Fataharraqat wa tarabat wa ikhtalatat, pada saat itu gunung-gunung ini bergoncang, bergerak, wa ikhtalatat, kemudian bercampur aduk. Fafazi'atil jinnu ilal ins, pada saat itu jin-jin pun kaget dan berusaha mencari perlindungan ke manusia. Wal insu ilal jin, begitu juga sebaliknya, manusia kepada jin. Waqtalatat dawabu wat tayru, dan pada saat itu bercampur aduklah binatang-binatang melata, burung-burung, wal ibil, dan juga onta-onta, wal wuhush, dan hewan-hewan liar. Famaju ba'dhum fi ba'd, sebagian kemudian bercampur aduk dengan sebagian yang lain. Itulah makna firman Allah, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, ikhtalatat, maksudnya bercampur aduk. Wa idzal isyaru uttilat, dan ketika onta-onta betina yang hamil ditinggalkan dan tidak diperdulikan. Qala, beliau berkata maksudnya ahmalaha ahluha, pemiliknya membiarkannya begitu saja. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika lautan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai akhir perkataan beliau. Jadi beliau mendukung pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya ini terjadi di dunia pada hari kiamat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang terjadi 1 detik, 2 detik, 3 detik seperti itu, tidak, tapi berlangsung cukup lama, sehingga orang bisa memperhatikan bagaimana matahari kehilangan cahaya, bagaimana bintang-bintang berjatuhan, bagaimana gunung-gunung mulai bergoyang, berterbangan ke sana kemari, bagaimana binatang-binatang berlarian, bercampur aduk ke sana kemari, bisa melihat kemudian lautan tiba-tiba terbakar. Itu yang disebutkan di ayat yang ke-6 yang dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ini terjemahan Departemen Agama. Kalau di Tafsir Al-Muyassar disebutkan wa idzal biharu uqidat, dan ketika lautan dinyalakan, fasarat ala idhamiha naran tatawaqqadu, dan lautan yang luas itu berubah menjadi api yang menyala-nyala. Dari sisi bahasa al-bihar itu artinya kumpulan air. Jadi masuk di dalamnya sungai-sungai, danau, apalagi lautan, al-bihar. Dan para ahli tafsir dalam menafsirkan kalimat sujirat punya beberapa pendapat. Pendapat pertama dari Imam Mujahid, beliau berkata penuh atau meluap, itu artinya sujirat. Inilah yang dipakai di tafsir Departemen Agama.
sehingga diterjemahkan dan apabila lautan dijadikan meluap. Pendapat kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu artinya uqidat, dinyalakan, menyala-nyala. Pendapat yang ketiga dari Qatadah artinya kering. Akan tapi sekali lagi penafsiran ini tidak bertentangan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa membuat air yang isinya, yang 2/3 isinya bumi ini air semua, meluap. Dan bayangkan kalau air itu meluap, daratan yang hanya 1/3 sekarang ini tentu akan tenggelam. Semuanya akan kebanjiran kalau air-air ini meluap. Setelah dia meluap akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi lautan api. Subhanallah. Kemana kita akan lari kalau kita menjumpai hari kiamat? Alhamdulillah, orang-orang yang beriman tidak akan menjumpai hari kiamat. Setelah dia terbakar akan kering. Jadi semua pendapat ini bisa dipakai. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, dibawakan juga oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, 6 kejadian yang dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama sampai ayat ke-6 ini adalah kejadian-kejadian pada saat sangkakala pertama ditiup. Jadi 6 ini terjadinya di bumi yang kita kenal sekarang ini. Ini menurut sebagian para ulama. Sedangkan 6 sumpah yang berikutnya adalah kejadian setelah sangkakala kedua ditiup. Sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ke-7, wa idan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan ruh yang lainnya. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan wa idan nufusu qurinat bi amsalha wa nadhairiha, dan ketika jiwa-jiwa itu dipertemukan dengan jiwa semisalnya yang sama, nadhairuha, yang sama dengan jiwa-jiwa tersebut. Para ahli tafsir punya beberapa pendapat tentang tafsir kalimat zuwijat. Yang pertama, maksudnya zuwijat, dipertemukan itu, yaitu jiwa manusia ini dipertemukan dengan badannya kembali, dengan ikatan yang berbeda dari ikatan ruh dan jasad ketika mereka berada di dunia atau ketika mereka berada di alam barzakh. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Syarh Aqidah Al-Imam At-Tahawi, Syarh Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dan juga dalam kitab Ruhnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala disebutkan bahwasanya ikatan roh manusia ini kira-kira ada 3 jenis. Ikatan roh manusia dengan badannya pada saat di dunia. Pada saat itu yang paling dirasakan oleh manusia adalah badannya. Rohnya tidak terasa. Sehingga kalau sakit apa-apa itu yang pertama dirasakan oleh badan. Roh bisa sakit di dunia ini, sakit jiwanya manusia kalau itu memang sudah sangat keterlaluan dan sulit diobati secara kejiwaan. Barangkali pada saat itulah dia kesakitan rohnya. Di alam barzakh nanti, ketika nyawanya dicabut di dunia, kemudian nanti dikembalikan nyawanya ke dalam tubuhnya di alam barzakh, itu yang paling merasakan siksaan dan kesadaran itu yaitu ruh, jasad nomor 2, kebalikan daripada di dunia. Sedangkan jenis ikatan yang ketiga setelah nanti semua kehidupan di dunia ini dimatikan dan dibangkitkan kembali, rohnya manusia dikembalikan lagi ke badannya
dalam bentuk yang ikatan yang berbeda. Ikatan ketiga ini, ruh dan jasad sama-sama posisinya, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Sehingga pada saat itu manusia tidak akan mati lagi. Jasadnya rusak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah keluar dari jasadnya roh tersebut. Inilah menurut pendapat yang pertama. Maksudnya zuwijat dikembalikan pada saat nanti setelah dibangkitkan, dikumpulkan bersama badan. Pendapat yang kedua, jiwa-jiwa ini akan dikumpulkan bersama jiwa sejenis, seakidah, sejalan. Inilah yang dibawakan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Kalau pendapat pertama itu yang dipakai dalam terjemahan Departemen Agama. Kalau di Departemen Agama diterjemahkan ayat ini, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Kalau dalam kitab tafsir Al-Muyassar yang antum baca itu memakai pendapat yang kedua, yaitu jiwa-jiwa dikumpulkan bersama sejenisnya, yang muslim dengan muslim, yang Yahudi dengan Yahudi, yang Nasara dengan Nasara, dengan yang munafik dengan yang orang-orang munafik, bahkan orang-orang yang suka melanggar janji dan sumpah akan dikumpulkan sesama mereka. Kemudian diberi tanda, inilah orang-orang yang beriman, inilah orang-orang munafik, inilah orang-orang Yahudi, dan seterusnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat yang ke-22, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman-teman sejawat mereka yang sama dengan mereka, dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah, dikumpulkan jadi satu semua. Pendapat ketiga, yaitu pendapatnya Atha rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud di sini yaitu jiwa-jiwa manusia itu akan dikumpulkan bersama bidadari-bidadari, dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Dan pendapat-pendapat ini semuanya benar karena ada dalilnya masing-masing, tidak saling bertentangan. Bahkan bisa jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Yang dimaksud adalah seperti ini, dan seperti ini. Pendapat pertama, kedua, dan ketiga sekaligus. Artinya sekali berfirman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sekian banyak kejadian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedelapan, sumpah yang kedelapan. Wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, ini ayat yang ke-9, karena dosa apakah mereka dibunuh. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan wa idat tiflatul madfunatu hayatan, dan ketika anak-anak kecil yang dikubur hidup-hidup su'ilat yaumal qiyamah, ditanya pada hari kiamat, di hari kebangkitan kelak, su'ala tatibin laha, pertanyaan yang membuat mereka menjadi atau memuji mereka, pertanyaan yang memuji mereka, yang membuat mereka jadi baik. Seperti kalau ada orang terdolimi di dunia ini, kita tanya, atau ada anak-anak kita yang menangis, kita tanya mereka, kenapa kamu? Ada apa? Jadi menenangkan mereka. Inilah yang dimaksud dengan pertanyaan di sini. Wa tabqitin liwaidiha, dan untuk menghinakan orang yang melakukan pembunuhan dengan cara dikubur hidup-hidup itu. Jadi yang ditanya adalah korbannya, untuk membuat pelakunya terhina. Bi ayyi dzambin kana dafnuha. Jadi kalau pertanyaan seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dulu. Yang ditanya korban maksudnya untuk menghinakan pelakunya. Kalau di sekarang barangkali di Indonesia mungkin tidak tenar seperti ini ya, tapi di kebiasaan orang-orang Arab dulu seperti itu.
Bi ayyi dzambin kana dafnuha. Kenapa, atas dosa apa mereka ini dikubur hidup-hidup? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalimat al-mau'udah secara bahasa artinya orang yang atau sesuatu yang dikasih beban yang berat. Jadi kalau anak itu dikubur hidup-hidup tentunya ditaruh di atas badannya tanah sehingga cocok dikatakan al-mau'udah. Anak yang dikasih beban di atasnya, beban berat di atasnya, dikubur hidup-hidup. Kita bertanya-tanya, kenapa kok ada seorang ayah, keluarga, betapa teganya membunuh hidup-hidup, menguburkan hidup-hidup anak perempuannya. Waliyadzubillah. Para ulama kita kira-kira menyebutkan paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama karena ada sejarahnya. Dulu pernah ada dua kabilah perang. Kabilah di zaman jahiliyah di Arab. Perang, kemudian anak pimpinan salah satu kabilah ini ditawan oleh musuh, oleh kabilah yang lain. Ketika dia tahu putrinya ditawan, akhirnya dia datang untuk menebusnya. Akan tetapi sayangnya putrinya ini sudah jatuh cinta kepada salah satu pemuda dari suku lawannya. Tidak mau balik ke orang tuanya walaupun ditebus. Bayangkan betapa malunya sang ayah itu. Malu karena yang putrinya dan dia yang selama ini mengobarkan peperangan, musuhan dengan kabilah yang lain tersebut, kemudian putrinya lebih memilih musuhnya tersebut daripada memilih ayahnya yang selama ini membesarkan dan memberi dia makan dan minum. Waliyadzubillah. Akhirnya dengan muka yang malu dan sangat marah sekali, pimpinan kabilah ini bersumpah kalau dia punya anak wanita, dia akan bunuh hidup-hidup. Dengan cara seperti inilah kehormatannya bisa kembali di hadapan kaumnya. Sehingga kaumnya melihat bahwasanya cara seperti ini adalah cara yang terhormat dan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan menjadi kebudayaan. Akhirnya di beberapa kabilah inilah yang terjadi. Untuk menjaga kehormatan kabilah, untuk menunjukkan bahwasanya dia orang yang sangat anti kehinaan, maka anaknya dikubur hidup-hidup kalau masih bayi. Tapi kalau sudah besar kadang-kadang dihias terlebih dahulu, diajak jalan-jalan, kemudian dibunuh dan dimasukkan ke sumur-sumur. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alasan kedua sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kalian juga. Jangan takut rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, dua alasan ini ternyata masih bertahan sampai hari ini. Ada di antara orang-orang kita bahkan muslim membunuh anaknya karena malu. Anak gadisnya mungkin waliyadzubillah karena kurang pendidikan dari orang tuanya akhirnya berbuat zina di luar sana. Gadis berbuat zina hukumnya bukan dibunuh, tapi bapaknya waliyadzubillah, ini sering terjadi di Pakistan, di Bangladesh sana. Bisa-bisa putrinya dibakar hidup-hidup, dibunuh karena takut malu. Sementara mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan pembunuhan yang seperti ini. Dan ini kejadian yang seperti ini karena memang mereka kurang mendidik anak-anaknya waliyadzubillah. Kemudian ada juga waliyadzubillah orang tuanya yang takut malu karena dia yang berzina.
kemudian karena takut diketahui berzina dan dia sudah hamil, anaknya digugurkan, dibunuh, sebelum lahir dibunuh. Ada juga orang-orang muslim yang membunuh anak-anaknya, bahkan membunuh dirinya karena sudah tidak lagi kuat hidup miskin. Tidak punya makanan sehari barangkali, atau 2 hari barangkali, membuat dia kelaparan, ya sudahlah, putus asa, minum racun bareng-bareng, mati dengan anak-anaknya. Waliyadzubillah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke berapa sekarang? Ya, 10 ya, 9 apa 10? Ya, 9 10 bi'ayyi dzambin qutilat itu sudah. Dengan dosa apa dia, atas dasar dosa apa dia dibunuh. Sekarang ayat yang ke-10, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa idza suhuful a'mali uridat, dan ketika catatan-catatan amal perbuatan itu uridat, dipampangkan, ya dibuka, dilihat. Imam Qatadah berkata, wahai anak Adam, ya benar Adam, engkaulah yang mendikte buku catatan amal perbuatan. Kemudian buku itu ditutup kapan? Ketika orang itu meninggal dunia, sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi. Kemudian nanti di hari kiamat akan dibagikan kepada kalian. Oleh karena itu perhatikanlah apa yang kalian diktekan untuk buku catatan amal kalian. Kita sebenarnya yang dikte buku-buku yang kita terima nanti di hari kiamat. Semua dosa-dosa akan dicatat, baik yang kecil-kecil apalagi yang besar-besar, sehingga kita akan terkaget-kaget melihat, apalagi orang-orang kafir, wa'udzubillah. Jadi catatan amal kita itu akan dibagikan dalam keadaan terbuka, agar kita semua dapat melihatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 dan 14. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan kami akan keluarkan bagi mereka pada hari kiamat kelak sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Ayat yang ke-11, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa idzas samaa'u quliat wa uzilat min makaniha, ketika langit itu kuliat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uzilat, dan dihilangkan min makaniha, dari tempatnya. Kushitat itu secara bahasa artinya dicabut dari sesuatu yang menempel dengan keras, seperti mencabut kulit kambing. Kalau kita menggorok kambing itu dicabut dengan keras, seperti itulah langit kelak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan. Yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa idzan naru uqidat fa'udrimat, dan ketika api itu uqidat, dinyalakan. Fa'udrimat, udrimat juga artinya uqidat, dinyalakan. Dan menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, neraka itu sudah ada sekarang dan sudah menyala-nyala, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika neraka itu ditarik dengan 70.000 tali kekang dari rantai-rantai. Setiap tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat
pada saat itulah neraka itu semakin dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan wa idal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan. Ayat yang ke-13, wa idal jannatu uzlifat dan apabila surga itu didekatkan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa idal jannatu darun na'im, dan ketika surga itu, yaitu tempat kenikmatan, qurribat min ahliha al-muttaqin, didekatkan ke penduduknya yang bertakwa, calon penduduk surga yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, didekatkan surga itu ke arah mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beginilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menghayati bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan di surganya kelak, kita akan sangat ingin sekali untuk mendapatkan. Apalagi setelah kita melewati kehidupan dunia ini yang tidak lepas dari kesusahan, kemudian kita melewati kehidupan barzakh, kemudian kita melewati kehidupan yang menyusahkan, yang tidak menenangkan di padang mahsyar sekian lama, kemudian kita melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin walaupun jauhnya 1 juta kilometer, kaki kita akan melangkah ke arah sana untuk meninggalkan hal-hal yang sulit di belakang kita. Pasti. Apalagi kalau surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekat, tentu kita akan sangat senang sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah bersumpah dengan 12 sumpah tentang kejadian-kejadian yang menakutkan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan dari sumpahnya tersebut. Ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, idza waqa'a dzalik, kalau semua 12 hal di atas terjadi, tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin, setiap jiwa akan yakin dan akan mendapatkan ma qaddamat min khairin aw syarr, akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan dan keburukan. Subhanallah. Untuk menegaskan satu poin saja, satu poin, bahwasanya kita akan mengetahui, kita akan meyakini, mengingat kembali apa yang pernah kita kerjakan, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah sekaligus berturut-turut. Bagaimana menurut antum? Apa 12 sumpah ini belum cukup untuk kita beriman bahwasanya ini akan benar-benar terjadi? Kita akan benar-benar mengetahui, mengingat apa yang pernah kita perbuat. Begitu kita dibangkitkan langsung, begitu kita akan melihat catatan amal perbuatan kita, kita akan langsung mengingat. Dan pada saat itulah kekhawatiran kita akan tumbuh dalam hati kita. Ketakutan luar biasa. Kita melihat, mengingat amal-amal perbuatan kita, sehingga kita lari dari orang tua kita, lari dari anak-anak dan saudara-saudara kita, sebagaimana tafsir yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kita tidak akan memperhatikan apapun, dan itu berlangsung sebagaimana perkataan Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya yaumul hisab, yaumun wahid, hari hisab itu cuma 1 hari. Akan tetapi 1 hari itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij, seperti 50.000 tahun. Akan sangat sulit bagi orang-orang kafir yang tidak beriman dan bagi para pendosa.
akan tetapi mudah bagi orang-orang yang beriman. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah. Supaya dari sekarang kita mengkhawatirkan diri kita, nanti kita akan tahu, kita akan ingat, kita akan bisa menimbang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Demikian barangkali pertemuan kita malam hari ini, untuk kemudian di pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat At-Takwir ini. Karena waktu Isya sudah lewat 20-an menit, 25 menit. Tidak ada tanya jawab barangkali di pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis untuk disampaikan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu mengingat akhir dari kehidupan kita kelak, mengkhawatirkan diri kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sehingga kita beramal dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa di dunia ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.